Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nas wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala kalam dan firman-Nya. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Maha benar Rasul yang mulia dengan segala sabda-sabdanya. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah. Saya menasihati diri saya, saudara-saudaraku sekalian, coba sejenak sebelum kita duduk di dalam masjid ini, kita tadi masih dapat mandi sendiri, di mana suatu saat, suka atau tidak suka, kita akan dimandikan oleh orang lain. Sehabis mandi, alhamdulillah kita masih dapat memakai baju sendiri, di mana suatu saat nanti tubuh kita tidak berdaya, terbujur, kaku dan dingin, akan dipakaikan oleh orang lain, bukan baju yang mahal, tetapi dibalut dengan beberapa helai kain kafan. Alhamdulillah, sesudah kita memakai baju tadi, datang ke masjid ini, masih dapat berjalan sendiri. Apakah jalan kaki, apakah kita naik motor atau naik mobil. Namun suatu saat kita sudah tidak berdaya lagi. Tubuh jasmani kita itu akan digotong oleh orang yang kendaraannya bukan Toyota, bukan Avanza, bukan Toyota Kijang, tetapi keranda yang rodanya bukan Goodyear, tetapi saudara-saudara kita yang akan memanggul kita menuju ke tempat peristirahatan yang sunyi dan sepi. Di situ saudara-saudaraku sekalian, ketika orang-orang yang mengantarkan kita dikubur, setelah kita masuk di dalam tanah, kita akan ditinggal seorang diri. Cinta apapun, kesetiaan apapun, keluarga kita, teman sahabat handai kita, ketika itu tidak mau menemani kita, mereka berangsur-angsur meninggalkan kita. Kelak di situ kita akan diminta pertanggungjawaban apa saja yang telah kamu lakonkan di atas panggung sandiwara dunia ini selama kamu meniti hidup di dunia. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita mau pulang ke Surabaya, mau pulang ke Medan, mau pulang ke Jakarta dan lain sebagainya,
jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan bekal apa yang akan aku bawa pulang ke kampung halaman yang hanya beberapa hari saja. Tetapi sudahkah kita mempersiapkan bekal yang mau tidak mau pasti akan terjadi dalam setiap diri kita? Bekal apa yang sudah kita persiapkan dalam menempuh perjalanan yang panjang menuju alam akhirat? Al-Quran menerangkan, fatazawwadu fa inna khaira zaddit taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa, dan seburuk-buruk bekal, na'udzubillah, apa dia yang paling buruk bekal? Ketika kita meninggal dunia ini, kita banyak berbuat zalim, kita banyak menyakiti sesama manusia, kita banyak berbuat zalim kepada semua ciptaan makhluk Tuhan. Itulah seburuk-buruk bekal. Maka di setiap sholat Jumat kita diperingatkan, salah satu rukun khutbah harus menyampaikan nasihat takwa. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Mungkin kita dalam hati takwa, takwa, nggak ada modal lain. Takwa, sudahkah kita bertanya, sudahkah kita belajar, sudah kita mencari informasi, apakah diriku ini sudah benar-benar bertakwa atau belum? Sebab pemahaman takwa kita selama ini hanya lewat begitu saja. Takwa kita terjemahkan melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Benar, tetapi ditambah pun beribu-ribu umur tahun kita, tentu kita tidak akan mampu. Banyaknya perintah Allah, banyaknya larangan Allah. Perintah Allah bukan hanya sholat, puasa, haji, zakat saja. Perintah Allah, jangan kamu jahat dengan tetangga. Larangan Allah, jangan kamu menyakiti hati orang lain. Larangan Allah, jangan kamu bohong, menipu, merekayasa, memfitnah. Banyak sekali. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, kita untuk dapat mengukur diri kita takwa atau tidak, diantaranya nanti pulang ke rumah, segeralah berjinak-jinak dengan Al-Quran. Dari ayat yang pertama, surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu terus dilanjutkan sampai di akhir, sampai ayat yang kelima. Tapi dalam waktu yang singkat ini, saya akan menguraikan dalam surat Ali Imran ayat 133. Ukur diri kita, ada tidak di situ? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu, dan bersegeralah kamu menuju surga, yang surga itu diciptakan seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa bukan dilihat dari jubah sorbannya. Orang yang bertakwa bukan kemana-mana pegang tasbih. Orang yang bertakwa bukan komat kamit mulutnya. Takwa nanti akan diminta bukti. Allah akan meminta bukti. Setelah Anda keluar dari masjid ini, mana buah-buah nilai-nilai sholat? Nampak tidak sebagai orang yang bertakwa? Nampak tidak orang-orang yang sholat? Terkadang kita malu dan kecewa. Begitu keluar dari masjid selepas sholat, terus kita naik motor, naik mobil, tidak mematuhi peraturan, ego di jalan raya, jahat dengan tetangga, ceramah demi ceramah, cuman cekikak-cekikik, ketawa-ketawa, tapi tidak ada perubahan di dalam akhlak, tidak ada perubahan di dalam karakter. Orang yang bertakwa, yang bakal dijanjikan dalam surga yang seluas langit dan bumi, itu kelanjutan ayat surah Ali Imran ayat 134. Siapa dia? Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan sebagian rizkinya di jalan Allah, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Mari kita ukur, mari kita ukur bagaimana kepedulian kita. Kadang-kadang kita hanya janji-janji nunggu kaya baru bersedekah, baru berinfak. Justru dalam kemiskinan, justru dalam kekurangan itulah ujian yang cukup hebat dan cepat akan dibalas oleh Allah untuk bersedekah, untuk menafkahkan rezeki di jalan Allah. Kalau kita banyak uang, kalau kita kaya, ya lumrah saja.
Tapi bayangkan, dalam sebulan gaji kita sekian, kita sisihkan ini untuk zakat, ini untuk sedekah dengan para janda-janda miskin, ini sedekah untuk anak-anak yatim misalnya, ini sedekah untuk masjid misalnya. Saya tadi mendengar pemasukan masjid kita sekian, pengeluaran sekian, itu lebih besar pengeluaran dari pemasukan. Nah, orang yang takwa tiada hari tanpa sedekah. Kalau kita pelit, kita mikir-mikir, kita curiga, kita berprasangka buruk, kita tidak mau bersedekah padahal ada, maaf, jangan mimpi menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang bertakwa itu dalam ayat ini wal kaziminal ghaiz, perilakunya sehari-hari dia mampu menahan rasa amarah. Bayangkan kalau kita sedikit-sedikit menjadi orang pemarah di dalam rumah, anak-anak kita menjadi takut karena bapak suka marah, tetangga kita takut karena kita tetangga yang jahat suka pemarah. Kalau kita jadi bos, ya, bawahan kita jadi takut karena kita pemarah. Kadang-kadang kita mengkambing hitamkan darah tinggi. Maaf ya, saya pemarah karena saya darah tinggi, ya. Ukur diri kita. Kalau kita masih punya sifat pemarah, berarti takwa kita harus dikoreksi kembali. Lihat keadaan hari ini. Kadang-kadang di atas ceramah marah-marah dengan sangar. Dalam ceramah kadang-kadang menghasut, mengadu domba, memfitnah yang belum tentu benar kebenarannya. Kita jadi korban informasi, sehingga kita ikut-ikut emosi, ikut-ikut amarah, ikut-ikut demon. Masya Allah. Benarkah ingin menegakkan kebenaran? Kalau kita mau jujur, bukan menegakkan kebenaran karena hanya sekedar mendapat nasi bungkus misalnya, ya, hanya dikasih amplop sedikit misalnya, kita emosi penuh amarah, demon di jalan raya. Maaf, takwa kita harus kita koreksi kembali. Yang ketiga, wal afina 'anin nas. Orang yang bertakwa itu pemaafnya sangat besar. Walaupun kita dizalimi, walaupun kita disakiti, walaupun kita dikorbankan, walaupun kita dirugikan, bahkan difitnah sampai masuk penjara, sampai dipecat dari kerja misalnya, ya. Ya Allah, sakit. Tapi orang yang bertakwa, ya Allah, aku maafkan dia karena aku mengharap maaf darimu, ampunan darimu. Bukan berarti kita tidak boleh marah kalau kita disakiti orang, kalau kita menegur kebenaran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, kalau kita sudah saatnya marah tidak marah, itu namanya keledai. Tetapi marahlah dengan marah yang wajar, dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan yang kurang benar menjadi benar. Marahlah dengan penuh hikmah, jangan memarah seperti kesetanan, ya, kayak kesambet, kesurupan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, orang yang bertakwa sifatnya tenang, damai, di rumah tangga indah, tetangga kita senang, di tempat kawan kerja kita indah, senang, penuh kedamaian, penuh cinta kasih. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat ihsan. Selanjutnya, saudara-saudaraku sekalian, selain dari takwa, bekal kita yang akan kita bawa nanti adalah iman dan amal soleh. Ini pun kita salah paham. Iman itu seolah-olah ngapalin rukun iman yang 6. Soleh itu konon-konon dalam masjid gak pulang-pulang, qomat kamit berjam-jam di atas sejadah zikir-zikir. Benar, tetapi jangan berhenti sampai di situ. Orang yang beriman itu apa dia? Yang pertama, orang yang beriman ini hadis muttafaqun alaih. Orang Islam adalah orang yang mulut dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Orang yang beriman itu adalah mulut dan tangannya tidak merugikan dan tidak menyakiti orang lain. Sekarang ukur diri kita. Sudah berapa banyak mulut kita orang tersinggung? Sudah berapa banyak mulut kita keluar kata-kata yang bohong, yang memfitnah, yang menyakiti orang? Tidak beriman kamu. La yu'min. Kemudian ada hadis lagi yang mengatakan tidak beriman kamu kalau kamu tidur nyenyak sementara tetanggamu lapar karena tidak makan. Ini dikabulaskan lagi hadis ini. Tidak beriman kamu kalau kamu memarkirkan kendaraan kamu, tetangga kamu terganggu untuk masuk lewat ke rumahnya. Tidak beriman kamu
Kalau di rumah kamu jedam-jedum mengganggu tetangga kamu. Iman ini bukan pencitraan dalam masjid, bukan. Tapi setelah Anda di kantor, setelah Anda di jalan raya, setelah Anda mencari nafkah di pasar, tunjukkan Allah ingin meminta mana bukti imanmu. Kemudian amal soleh. Amal soleh ini pun juga salah kaprah. Amal soleh seakan-akan, wah, komat kamit di rumah ibadah. Padahal faiza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Selepas kamu tunaikan sholat, cari karunia Allah. Amal soleh itu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Amal itu perbuatan, pekerjaan, karya soleh yang terbaik, yang berkualitas. Kalau kita mau jujur, bagaimana kualitas umat Islam dalam bekerja? Kadang-kadang banyak munafik, banyak hipokrit. Kalau ada bos pura-pura rajin, nggak ada bos datang sifat aslinya berkhianat, ya, korupsi, memanipulasi. Di ketika itu kita tidak beriman. Oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, di dalam Al-Quran bertebaran iman dan amal soleh. Di antaranya dalam waktu yang singkat ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam penciptaan manusia itu seindah-indah ciptaan Allah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian mereka itu akan dibenamkan dalam benaman yang sehina-hinanya. Nah, agar kita tidak terbenam dalam keadaan hina, apa dia? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Hendaklah dia beriman dan beramal soleh. Oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, saya sangat sedih dan prihatin. Kita umat Islam banyak jadi korban karena pencitraan orang, karena informasi yang salah, sehingga kita mengkultuskan seseorang, lupa diri kita, lupa daratan. Contoh lupa daratan saja satu. Contoh lupa daratan saja satu. Kita sibuk kumpulkan sumbangan untuk menyumbang orang di Palestina sana yang daratannya jauh, sedangkan orang yang sedaratan dengan kita, yang miskin, yang banyak memerlukan pertolongan, kita tidak perhatikan. Ini istilah saya, orang yang lupa daratan. Di daratannya sendiri dia tidak sadar, tetapi dia sibuk dengan daratan orang lain. Sebab kita sudah banyak jadi korban, diadu domba, dipecah belah, dibangkitkan rasa amarah kita untuk memihak salah satu pihak yang setelah mereka jadi, kita cuma jadi penonton. Kita tidak ingat lagi dengan kita. Mudah-mudahan dengan khutbah ini dapat kita sadar, cerdaskan akal kita, cerdaskan kita berpikir. Jangan kita semaunya saja, seenaknya saja menerima informasi. Hendaklah dikaji dan diulang, dan dibuatlah kelas-kelas ceramah-ceramah agama. Jangan hanya mencari penceramah yang lucu, cekikak, hanya mencari penceramah yang memanas-manaskan untuk demon, untuk membenci. Oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, kita sudah rusak citra kita di mata internasional. Islam sudah hancur di mata internasional, dicurigai, dimacam-macamkan. Itu akibat salah kita sendiri, karena kita tidak mengkaji dengan cara yang sehat, dengan akal yang cerdas, dan dengan memohon petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam duduk antara dua sujud, wahdini, tunjuki aku. Tetapi warzuqni, rezekikan aku. Kalau ini belum menjadi kenyataan di dalam hidup kita, berarti ibadah sholat kita patut kita koreksi lagi, agar supaya benar-benar janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, beberapa saat lagi kita akan menunaikan salat fardu Jumat 2 rakaat, ibadah ritual. Namun ingat, keluar dari masjid ini kita akan meneruskan perjuangan berupa ibadah sosial, muamalah. Sudah berpuluh tahun kita sholat. Mari saya sampaikan informasi ketika kita mengakhiri sholat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau kita kumpulkan orang yang sholat, apa artinya? Mungkin tidak banyak yang paham. Padahal kalimat itu sumpah dan janji, ikrar kita bahwa aku selepas keluar dari masjid ini, selesai sholat ini, assalam, aku akan menebar keselamatan, warahmatullah, kasih sayang Allah, menebar kasih sayang Allah, wabarakatuh, penebar berkah ke kanan dan ke kiri. Ini simbolis orang yang sholat bukan diukur dari sudut fikihnya saja, tapi di luar sholat mana buktinya, penebar keselamatan atau tidak, penebar kasih sayang atau tidak, penebar berkah atau tidak. Apakah sebaliknya, penebar permusuhan, penebar teror, mengklaim, membidah-bidahkan orang, menyesat-nyesatkan orang, mengkafir-kafirkan orang, ya seolah-olah sorga punya dia sendiri, orang lain tidak berhak masuk sorga. Nabi SAW terus mengumpulkan pengikutnya agar beriman, agar masuk Islam. Tapi kita hari ini kok banyak mengeluarkan orang dari Islam, kita kafir-kafirkan karena tidak sesuai dengan isi otak dia, karena tidak sesuai dengan ajaran guru-guru dia, sehingga dia berani-berani mengambil hak Allah seolah-olah hanya miliknya sendiri surga itu, orang lain masuk neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga janji kita keluar dari masjid ini, tebarkanlah kasih sayang, tebarkanlah keselamatan, tebarkanlah berkah di sekeliling kita, di tetangga kita, di masyarakat kita, dan terus di bangsa dan negara kita. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kami tadi mendengar khutbah. Ya Allah, sadarkan kami di dalam sisa hidup ini agar kami mensyukuri nikmat karuniamu, agar di sisa-sisa hidup kami ini kami dapat merubah sifat-sifat yang tercela menjadi sifat-sifat yang terpuji. Ya Allah, tolonglah kami untuk menebarkan kedamaian, kasih sayang, cinta kasih dan keberkatan di sekitar kami. Ya Allah, sebelum kami meninggalkan dunia yang fana ini, semoga kalau kami punya hutang, ya Allah, hutang-hutang kami sudah terbayar. Semoga ya Allah, dikala kami meninggalkan dunia ini, ada harta orang, harta rakyat yang kami ambil, sudah dapat kami kembalikan. Kalau ada orang yang pernah kami sakiti, keluar air matanya, jatuh harga dirinya, menderita hidupnya, malu keluarganya, beri kami kesempatan ya Allah untuk dapat mengunjungi ahli warisnya, untuk memohon maaf dan ridhonya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azim yazkurkum wazkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.